Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا معبود إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة العباد الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan penuh hidayah Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri dengan penuh kekhusyuan, kebahagiaan dan penuh kekeluargaan. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, atas hidayah dan inayahnya, sehingga kita ditakdirkan untuk hadir bersama-sama di masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang berhalangan telah berada di jalan, di perjalanan, atau bahkan sedang berbaring di rumah sakit. Kita doakan semoga yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Judul khutbah hari ini adalah meraih kemenangan dengan penuh kasih sayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari kemenangan telah datang. Namun, benarkah kita benar-benar telah benar? Atau setelah kemenangan ini diraih, malah akhirnya menjadi orang yang pairit atau bangkrut? Dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 2581,
disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada deruna mal-muflis. Tahukah kalian siapa orang-orang yang pailit atau orang yang bangkrut itu? Oh, al-bisu fina la dirham lahu wala mata. Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta. Bahwa intaku bisa min ummati yati yawmal qiyamati bisulati wa siyamin wa zakatin wa yati yaqam syartama hadha wa qafdafa hadha wa kala mala hadha wa sabaka dama hadha wa abduruba hadha wa yuqtawa hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut di umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, akan tetapi dia datang juga dengan membawa dosa, telah mencaci maki di sana sini, menuduh di sana sini, memakan harta di sana sini, menumpahkan darah di sana sini, dan memukul si ini si itu. Maka dia, orang yang terzalimi itu, akan diberikan dari kebaikannya, dan di sini orang yang terzalimi lainnya akan diberikan dari kebaikannya. Wa in faniyat hasanatuhu qabla an yudama alaihi akhadha min khatayahu wa tudhihat alaihi thumma turihat finnar. Jika sudah habis kebaikannya, sebelum diselesaikan apa yang wajib atasnya, maka kesalahan-kesalahan mereka orang yang dizalimi itu diambil, kemudian ditimpakan kepadanya, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi pribadi yang bangkrut. Sebagaimana dijelaskan di atas, kita perlu memastikan tidak ada orang lain yang kita usik. Jika pun ada kesalahan yang terlanjur diperbuat, maka kita perlu meminta maaf sesegera mungkin dan memenuhi hak orang lain yang perlu ditunaikan sesegera mungkin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW mengisahkan kepada kita, bainama rajulun yamshi bi tariqin istadda alaihi al-'atashu wa wajada birra wa nazala fiha fashariba thumma kharaja fa idza kalbun yalhafu ya'kulu tara min al-'atash. Pada suatu ketika ada seorang laki-laki sedang berjalan melalui suatu jalan, dia merasa sangat kehausan. Kebetulan dia menemukan sebuah sumur, maka dia turun ke dalam sumur itu dan meminumnya. Setelah keluar dari sumur, dia melihat seekor anjing menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah karena sangat kehausan. Orang itu berkata dalam hatinya, alangkah hausnya anjing itu seperti yang aku baru alami. Lalu dia turun kembali ke sumur. Kemudian dia menciduk air dengan sepatunya, dibawanya ke atas dan diminumkannya kepada anjing itu. Maka Allah berterima kasih kepada orang itu. Diterima segala amalannya dan diampuni segala dosanya. Qalu ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajro. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, dapat pahalakah kami bila menyayangi hewan-hewan ini? Bahwa, nah,
fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun. Jawab Rasulullah, ya, setiap menyayangi makhluk hidup adalah berpahala. Perhatikanlah, menolong seekor anjing yang mungkin bagi sebagian orang dianggap binatang yang hina bisa menjadi jalan masuk surga. Apalagi jika kita menolong manusia, makhluk yang paling sempurna dan hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh berlipat-lipat kebaikannya yang didapat bila mana kita dapat menolong seorang manusia. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Diceritakan pula dalam kitab hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, "Uzibat imra'atun fi hirratin sajadatha hatta matat wa dakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wa la saqatha id hasabatha wa la hiya tarabha taqulu min fashasil ardh." Ada seorang wanita disiksa disebabkan seekor kucing yang dikurungnya hingga mati kelaparan. Lalu wanita itu pun masuk neraka karena dia tidak memberinya makan dan minum ketika membunuhnya dan tidak melepaskannya sehingga dia tidak dapat menyantap serangga yang ada di tanah. Hadirin sekalian, camkanlah, oleh karena menyakiti seekor binatang saja bisa membuat seorang masuk ke dalam neraka. Apalagi bila yang disakiti adalah manusia, makhluk yang mulia, tentu saja Allah lebih murka kepadanya. Maka kita perlu memastikan tidak ada hati yang tersakiti oleh kita semuanya. Tidak ada orang lain yang terzalimi yang diperbuat oleh kita. Tidak ada nasib orang lain yang terabaikan, yang kesemuanya itu akan membuat Allah sangat murka. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Dosa kita kepada Allah semoga diampuni dalam bulan Ramadan kemarin. Tetapi dosa kita kepada manusia belum Allah hapuskan selama kita belum saling memaafkan di antara kita. Inilah gambaran kaitan antara hablum minallah dan hablum minannas. Maka selepas sholat nanti kita ulurkan tangan untuk bersalam-salaman, karena itu dapat menggugurkan dosa di antara kita. Begitu pula sehabis berpuasa kita bermaaf-maafan dalam rangka menjaga hablum minallah dan hablum minannas. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggariskan dalam surat Asy-Syura ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin mithluha wa man 'afa wa aslaha wajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Hadirin sekalian, dari ayat ini dapat dirumuskan ada tingkatan manusia di dunia ini. Kategori pertama, orang yang adil, yakni ia membalas keburukan orang lain dengan balasan yang setimpal, dengan balasan yang serupa. Kemudian kategori yang kedua, yaitu orang yang zalim, orang yang tega membalas keburukan orang lain dengan balasan melebihi dari apa yang diterimanya. Misalnya dipukul sekali, malah membalasnya dengan pukulan yang lebih keras dan berkali-kali. Kemudian kategori manusia yang ketiga adalah inilah orang-orang yang mulia,
Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang kategori ketiga ini. Amin ya rabbal alamin. Yakni orang yang disakiti namun malah membalasnya dengan kebaikan. Ia memaafkan dengan tulus. Kejahatan dibalas dengan kasih sayang dan rasa persaudaraan. Inilah tipe orang yang mulia, yang beruntung, orang yang sebenarnya meraih kemenangan setelah bulan Ramadan ini. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Mungkin ini Ramadan adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Mungkin Lebaran ini adalah Lebaran yang terakhir untuk kita. Mungkin pula permintaan maaf di antara kita. Ini juga permintaan maaf yang terakhir. Ya Allah, semoga kita semua memiliki akhir hayat yang bahagia. Jadikan husnul khotimah ya Allah. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadil muttaqin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul rabbi ighfir warham anta khairur